Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, Kabupaten Pasaman Barat mengikuti penanaman perdana serentak agroforestry pangan yang mengintegrasikan tanaman padi lahan kering atau padi gogo dengan tanaman serbaguna dengan pola agroforestry. Kegiatan itu dilaksanakan secara nasional pada 6 regional di 26 titik lokasi bersama pemerintah pusat dan dipusatkan di Indramayu pada Selasa, 4 Februari 2025. Di Pasaman Barat, acara pembukaan berlangsung secara virtual melalui Zoom meeting di Lubuk Manggis, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian. Dalam amanatnya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program Kehutanan Sosial bersama Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan seluas lebih kurang 1,9 juta hektar. Selain itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kegiatan penanaman agroforestry pangan serentak merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri. Di akhir pembukaan kegiatan tersebut, Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian juga menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian tentang sinergitas program pengembangan bidang kehutanan dengan bidang pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pasaman Barat Hendra Putra menyampaikan bahwa saat ini telah ditanam 71 hektar lahan di Pasaman Barat dengan target pengembangan mencapai 4.599 hektar. Beliau berharap program itu tidak hanya menjadikan seremonial saja, tetapi benar-benar diimplementasikan dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Beliau juga mengajak Forkopimda serta perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat untuk mendukung keberhasilan program itu demi mewujudkan kemandirian pangan di daerah. Selain padi gogo, berbagai program swasembada pangan seperti penanaman ubi dan jagung juga tengah dikembangkan. Kemudian khusus kita Kabupaten Pasaman Barat, itu target kita ada 4.599 target kita untuk Pasaman Barat untuk tanaman padi gogo. Dan alhamdulillah tadi juga Pak Najar sebagai ketua kelompok tani di Pridon ini tadi menyampaikan kepada kita menyiapkan 500 hektar. Tentunya ini sudah melampaui target kita Kabupaten Pasaman Barat yang hanya 4.599 hektar. Kami berharap Kepala Dinas Perkebunan, kemudian Tanaman Pangan, kami berharap acara ini bukan hanya seremonial saja, tetapi bagaimana bisa ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi, bukan hanya seremonial semata, tetapi bagaimana ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kami harapkan target kita yang 4.599 itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian tentunya juga kami sangat berharap dukungan dari Forkopimda, dari TNI Polri di dalam mensukseskan kegiatan tanaman padi gogo ini. Di samping itu, kita juga khusus Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah penghasil tanaman jagung terbesar di Sumatera Barat. Dan ini juga kami harapkan ini terus kita pupuk untuk bisa menjadi ketahanan pangan kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebetulnya banyak program yang berdampingan dengan bagaimana kita swasembada beras. Dari kegiatan pertanian, tanaman pangan, juga ada kegiatan pangan beragam ya Bu, tanaman beragam namanya ya, pangan beragam. Banyak, ada ubi, ada yang lain, cuman kita di Indonesia adalah cenderung kepada beras. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Febriana Tri Susila Putri menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor utama dalam pembangunan daerah. Namun tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama terkait dengan alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Ini selaras dengan cita-citanya Bapak Presiden yang kedua, bagaimana kita swasembada pangan di sektor padi dan jagung. Nah, hari ini yang kita laksanakan di sektor padi.
dengan padi pada lahan kering atau padi yang kita lebih sering kenal dengan padi gogo. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tantangan pembangunan pertanian luar biasa, apalagi swasembada pangan. Itu dia. Karena apa? Pertama, lahan semakin berkurang, alih fungsi lahan. Pasaman Barat LP2B kita sudah ada nih Pak Kadis. Siapa yang sudah ada ya? LP2B kita sudah ada ya? Oh ya Ibu ya. Alhamdulillah. Artinya alih fungsi lahan sawah-sawah yang sudah ada itu masih akan bisa kita jaga. Nah itu dia. Tokoh masyarakat Lubuk Manggis Najar menyampaikan bahwa masyarakat setempat telah menyiapkan lahan seluas 500 hingga 1000 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Dari Kecamatan Kota Balingka, reporter Diskominfo Pasbar melaporkan.